adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sevin, sekolah minggu harian. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sekolah minggu hari ini buat senang siapa? Sebelum kalian jawab, yuk kita sama-sama berdoa. Kak Sevin akan memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau memberkati kami bisa berkumpul untuk kami bisa menonton video ini ya Tuhan. Engkau berkati agar kami bisa mengambil pesan dari video ini dan melakukan di kehidupan kami masing-masing. Dan tanganmu kami doa syukur ya, amin. Nah adik-adik, kita akan membuka dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 1-29. Nah silakan kalian baca dengan orang tua, dengan teman, dengan pendamping sekolah minggu, dengan teman-teman kalian, silahkan kalian baca bersama-sama. Nah, hari ini bercerita tentang Daniel yang hidup di sebuah negara yang megah bernama Babel. Nah, Daniel itu adalah laki-laki yang jujur, laki-laki yang bijaksana, laki-laki yang setia, yang selalu berdoa. Nah, adik-adik, tetapi kesetiaan Daniel ini membuat beberapa pejabat iri dan mereka mencari cara agar Daniel dihukum. Dan akhirnya sebuah perintah raja mengubah segalanya. Nah, adik-adik, ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, bagaimana ya keadaan Daniel? Apakah dia selamat ataukah tidak selamat? Apakah Tuhan menyertai Daniel? Nah, yuk kita sama-sama saksikan cerita tentang Daniel di gua singa. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana iman, bagaimana kuasa Tuhan yang menyelamatkan Daniel. Yuk kita simak bersama-sama kisah Daniel di gua singa. Selamat menyaksikan. Di negeri Babel, Raja Darius baru saja menjadi raja. Ia mengangkat banyak wakil dan 3 pejabat tinggi untuk membantunya memerintah. Salah satu dari mereka adalah Daniel, seorang yang bijaksana dan jujur. Karena Daniel dipenuhi roh Allah, Raja Darius sangat mempercayainya. Bahkan, Raja berencana menjadikan Daniel pemimpin atas semua pejabat lainnya. Tapi ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Pejabat-pejabat yang iri mulai berbisik di ruangan gelap. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel, tapi tidak menemukannya. Akhirnya, mereka membuat rencana jahat. Kita buat peraturan supaya semua orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius selama 30 hari, kata mereka. Dan Raja Darius pun menandatangani surat hukum itu tanpa curiga. Walau tahu tentang peraturan itu, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan seperti biasanya. Ia membuka jendela yang menghadap ke Yerusalem, berlutut dan berdoa 3 kali sehari. Ia tidak malu dan tidak takut, sebab ia tahu hanya Tuhanlah yang layak disembah. Para pejabat itu melihat Daniel berdoa, dan mereka segera melapor kepada raja. Raja Darius sangat sedih mendengar laporan itu. Ia menyukai Daniel dan ingin menyelamatkannya, tapi hukum kerajaan tidak bisa diubah. Dengan hati berat, Raja Darius memerintahkan agar Daniel dimasukkan ke gua singa. Sebelum pintu gua ditutup, Raja berkata, "Semoga Allah yang kau sembah senantiasa menyelamatkanmu, Daniel." Batu besar menutup pintu gua dan dimeteraikan dengan cincin raja. Malam itu Raja Darius tidak bisa tidur. Ia cemas dan berdoa agar Daniel selamat. Sementara itu, di dalam gua, singa-singa yang lapar duduk diam di sekitar Daniel. Malaikat Tuhan menjaga Daniel, dan singa-singa itu tidak menyentuhnya. Keesokan paginya, Raja berlari dengan wajah cemas. Ia memanggil, "Daniel, hambanya Allah yang hidup, apakah Tuhanmu telah menyelamatkanmu?" Lalu terdengar suara dari dalam gua, "Ya Raja, Tuhan telah mengirim malaikatnya dan singa-singa itu tidak mencelakai aku." Raja sangat bersuka cita. Ia memerintahkan agar Daniel segera dikeluarkan dari gua. Raja tahu bahwa Daniel tidak bersalah, maka orang-orang yang menuduh Daniel lah yang akhirnya dimasukkan ke gua singa, dan mereka pun dimakan singa sebelum sampai ke dasar gua. Raja Darius lalu membuat pengumuman ke seluruh negeri. Setiap orang harus takut dan hormat kepada Allah yang disembah Daniel, sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang kekuasaannya tidak akan berakhir. Daniel pun tetap hidup dalam damai dan Tuhan selalu menyertainya. Nah adik-adik, kalian sudah melihat kan video tadi bagaimana Daniel di dalam gua singa. Sangat luar biasa sekali pernyataan Tuhan kepada Daniel. Nah adik-adik, kisah ini mengajarkan bahwa kadang orang bisa berlaku tidak adil pada kita. Kadang mungkin kita tidak diajak main karena iman kita
kepada Tuhan Yesus, kadang kita nggak diajak ngobrol karena iman kita berbeda. Nah, tetapi adik-adik seperti Daniel, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus, tetaplah taat kepada Tuhan Yesus walaupun iman kita berbeda dari orang lain, karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anaknya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Sevin akan mengakhiri video hari ini, Kak Sevin punya pertanyaan nih buat kalian. Nah, kira-kira kalian pernah nggak punya pengalaman yang kurang mengenakan atau pengalaman yang kurang baik, mendapat perlakuan yang kurang baik karena iman kita kepada Tuhan Yesus? Nah, kalau kalian punya, gimana cara kalian meneguhkan hati kalian untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus? Silahkan disaringkan kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada guru sekolah minggu, tentang pengalaman kalian, atau boleh di kolom komentar. Kita sharing bersama-sama. Nah, selesai sudah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kak Sevin akan memimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bertemu secara online. Terima kasih Engkau mengajarkan kami tentang Daniel yang tetap taat kepadamu di tengah tekanan ya Tuhan. Engkau ajarkan kami agar kami bisa seperti Daniel, untuk kami bisa taat kepadamu selalu ya Tuhan. Engkau pimpin jalan kami ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami ucap syukur ya, amin. Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kalian.